Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-93. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada dan Laksono pun kemudian telah pergi ke regol halaman. 1-2 orang lewat di jalan di depan rumah Kiai Gumroh, namun mereka sama sekali tidak memperhatikan rumah itu. Sementara itu, Ki Praworo, Nyi Praworo dan Winih telah pergi ke Banjar lewat pintu butulan yang dibuat pada dinding yang memisahkan halaman rumah Kiai Gumroh dengan halaman Banjar. Pintu itu sangat berarti bagi Kiai Gumroh selama ia bertugas menjaga dan membersihkan Banjar tua itu. Seperti keinginan Kiai Gumroh, maka Ki Praworo, Nyi Praworo dan Winih telah diperintahkan pula untuk membawa tombak-tombak pusaka yang disimpannya, serta sebuah songsong yang berwarna kuning keemasan dengan lingkaran hijau itu. Ketika Manggada dan Laksono kemudian masuk kembali ke dalam rumah, maka Kiai Gumroh pun telah memerintahkan agar Manggada dan Laksono juga pergi ke Banjar. Sejenak kemudian keduanya termangu-mangu. Dengan ragu Manggada bertanya, "Bagaimana dengan kedua orang tawanan itu?" "Biarlah mereka tinggal di rumah," jawab Kiai Gumroh. Tetapi Manggada tidak meneruskan kata-katanya karena Kiai Gumroh telah menyahutnya sambil tersenyum. "Aku akan membuat mereka tertidur untuk semalam suntuk." Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia percaya bahwa Kiai Gumroh dapat melakukannya. Ia akan dapat menyentuh simpul-simpul syaraf sehingga membuat seseorang tertidur atau seolah-olah membeku pada sebagian tubuhnya. Karena itu, maka Manggada dan Laksono tidak bertanya lagi. Keduanya pun kemudian telah menyusul mereka yang sudah berada di Banjar. Meskipun rumah itu seolah-olah telah menjadi kosong, tetapi Kiai Gumroh tidak menutup pintu depan. Kiai Gumroh memang ingin memberikan kesan bahwa tidak ada perubahan apa-apa terjadi di rumah itu, sehingga orang-orang yang mengamatinya tidak akan menaruh banyak perhatian. Bahkan mereka akan menganggap bahwa Kiai Gumroh masih belum mengetahui rencana Kiai Windukusumo dan Panembahan Leptogati untuk datang mengambil pusaka-pusaka yang mereka anggap keramat itu. Sebenarnya lah bahwa pengikut Kiai Windukusumo yang lewat di depan rumah Kiai Gumroh tidak melihat kesan apapun. Bahkan ia masih melihat lewat pintu regol halaman rumahnya yang terbuka Kiai Gumroh yang sedang menyapu halaman rumahnya. Ketika kemudian senja turun, Kiai Gumroh masih juga menyalakan lampu-lampu di rumahnya. Sedangkan Manggada dan Laksono yang sudah berada di Banjar juga telah menyalakan lampu-lampu di Banjar tua itu. Namun demikian Kiai Gumroh menutup pintu rumahnya ketika mulai turun. Maka rumah itu telah menjadi kosong. Yang ada di dalam hanyalah kedua orang tawanan Kiai Gumroh yang tangan dan kakinya masih terikat. Sementara dengan ketukan pada simpul sarafnya,
telah membuat kedua orang itu tertidur. Sekeluarga, Kiai Gumroh pun kemudian telah meninggalkan Banjar Tua itu pula lewat lorong-lorong sempit di padukuhannya. Dengan hati-hati mereka menghindari pertemuan dengan seseorang agar pusaka-pusaka yang mereka bawa itu tidak menimbulkan persoalan. Demikianlah pada saat yang ditentukan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh pun telah berkumpul di sebuah kebun yang kosong dekat sebuah kuburan. Ki Praworo yang berdiri di dekat Manggada dan Laksono sempat berdesis. Di kuburan ini, orang yang kami hormati semasa hidupnya telah dimakamkan. Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu Manggada bertanya, "Siapakah orang yang dihormati itu?" "Ceritanya panjang," jawab Ki Praworo. "Nanti setelah tugas kita selesai, semoga aku masih sempat aku ceritakan selengkapnya." "Semoga kami berdua juga masih sempat mendengarkannya," sahut Manggada. "Kita sama-sama berdoa," gumam Ki Praworo kemudian. Mereka pun kemudian terdiam. Agaknya Kiai Gumroh mulai berbicara dengan bersungguh-sungguh, namun masih terbatas dengan juragan gula itu, serta dua orang saudara seperguruannya yang lain. Selagi mereka masih menunggu, maka terdengar geram dua ekor harimau yang berada di kuburan itu. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh yang sudah tahu bahwa Ki Pandi akan datang bersama kedua ekor harimau peliharaannya itu pun serentak berpaling ke arah suara itu. Sebenarnya lah yang muncul memang orang bongkok yang berilmu tinggi itu. Dengan kedatangan Ki Pandi, maka pembicaraan pun segera dimulai. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun duduk melingkar di bawah rimbunnya pepohonan. Dua orang yang mendapat tugas mengamati keadaan pun segera memberikan keterangan tentang sasaran yang akan mereka datangi. "Kami telah melihat sasaran dari segala sudut," berkata salah seorang dari keduanya. Dengan jelas orang itu menyebut ciri-ciri serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lihat dari luar. Kiai Gumroh lah yang kemudian melengkapi keterangan itu. Agaknya Kiai Gumroh telah berhasil menyadap keterangan terperinci dari kedua orang tawanan yang ditinggalkannya di rumah. "Kita tidak menyerang dengan memecahkan regol halaman beramai-ramai sebagaimana pasukan segelar sepapan, tetapi kita akan melakukannya sendiri-sendiri. Kita masing-masing akan memasuki rumah itu dari arah yang berbeda. Ingat, di dalam rumah itu tinggal Kiai Windukusumo dengan beberapa orang yang berilmu tinggi. Selain mereka, masih terdapat para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak. Selain para pengikut Kiai Windukusumo, maka di dalam rumah itu terdapat pula para pengikut orang yang disebut Panembahan itu. Di antara mereka terdapat pula orang-orang dari perguruan Susuhing Angin. Dan tidak mustahil masih ada lagi orang-orang dari perguruan lain yang terpengaruh oleh Panembahan itu." Demikianlah maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun telah membicarakan segala sesuatunya dengan cermat. Mereka menilai segala macam kemungkinan yang dapat terjadi, isyarat-isyarat yang harus mereka berikan kepada yang satu dan kepada yang lain agar tidak terjadi salah paham. Terakhir Kiai Gumroh itu pun berkata, "Yang dikehendaki oleh Panembahan itu adalah pusaka-pusaka ini. Karena itu maka tidak mustahil bahwa Panembahan itu
akan langsung berusaha mengambilnya. Kiai Gumroh itu pun berhenti sejenak. Lalu katanya, "Karena itu, maka pusaka-pusaka itu harus berada di tangan-tangan yang benar-benar bertanggung jawab." Namun Ki Pandi pun memotong pembicaraan itu. "Aku tidak ingin membawa salah satu di antara pusaka-pusaka itu. Tetapi aku akan menyertai mereka yang membawanya. Aku akan minta kerelaan kalian untuk dapat bertemu langsung dengan orang yang disebut Panembahan itu. Sementara kalian tentu menganggap penting untuk bertemu dengan Kiai Kajar. Menurut pendapatku, baik Panembahan itu maupun Kiai Kajar akan berusaha untuk dapat langsung menguasai pusaka-pusaka itu, sehingga aku akan dapat menemukannya jika aku berada di dekat orang yang membawa pusaka itu." Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, "Tentu kami tidak berkeberatan. Tetapi jika Ki Pandi tidak berhasil menemui Panembahan, jangan menyalahkan kami." Ki Pandi mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak menjawab. Ternyata saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu telah mempercayakan pusaka-pusaka itu kepada Kiai Gumroh, Juragan Gula, dan satu lagi diserahkan kepada Ki Praworo dan Nyi Praworo. "Masih ada satu lagi. Siapakah yang akan membawa songsong itu?" Kiai Gumroh termangu-mangu sejenak. Songsong itu memang tidak secara khusus dapat dipergunakan sebagai senjata. Namun songsong itu mempunyai nilai yang tinggi bagi Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, maka orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu berkata, "Songsong itu akan berada di tangan ketiga cucu Kiai Gumroh. Namun dua orang di antara kami harus melindunginya." "Bagus," sahut Buto Ijo. "Tetapi jika mereka juga harus memasuki sarang Kiai Windukusumo dengan membawa songsong itu, bukankah sama saja artinya dengan memanggil perhatian para pengikut Kiai Windukusumo yang sedang bertugas?" "Tetapi kita memerlukan semua orang untuk bersamaan sama-sama memasuki lingkungan lawan. Jumlah kita yang hanya 13 orang ditambah dengan 3 orang cucu Kiai Gumroh itu tentu akan menjadi terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah lawan." "Kau belum menghitung Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya," berkata Ki Praworo kemudian. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu mengangguk-angguk, sementara Kiai Gumroh berkata, "Baiklah, mereka akan memasuki regol halaman rumah itu setelah salah seorang dari kita membuka pintu itu dari dalam." "Baik," berkata Juragan Gula itu. Demikian pintu terbuka, maka mereka akan memasuki halaman. Songsong itu memang akan menarik perhatian, tetapi kita dapat mempergunakan sekaligus sebagai pancingan. Namun hal itu baru akan kita lakukan setelah kita membersihkan sebagian para pengikut Kiai Windukusumo yang akan dapat mengganggu benturan akhir dari serangan kita. "Tetapi aku ingin memperingatkan kalian," berkata Kiai Gumroh. "Kita semuanya bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung. Kita menjunjung tinggi ajaran perguruan kita. Jika kita datang ke sarang lawan kali ini, adalah justru dalam rangka mempertahankan hak kita yang ingin mereka kuasai." Tetapi Buto Ijo itu menyahut, "Apa yang dapat kita lakukan jika kita tidak boleh membunuh? Bukankah itu berarti kita sekedar membunuh diri?" "Apakah kau artikan ajaran perguruan kita seperti itu?" bertanya Kiai Gumroh. Buto Ijo itu terdiam. Sementara Kiai Gumroh pun berkata, "Kita mengerti akan batas kewajaran ajaran dari perguruan kita.
Tetapi bukankah kita juga dapat melumpuhkan lawan tanpa membunuhnya? Tentu saja dalam batas-batas kemungkinan. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu mengangguk-angguk. Buto Ijo itu pun mengangguk-angguk pula. Sambil menunggu tengah malam, maka Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya itu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka melihat senjata-senjata mereka agar pada saatnya tidak mengecewakannya. Kiai Gumroh, Juragan Gula serta Ki Praworo telah menggenggam tombak di tangan mereka masing-masing. Tombak yang akan mereka pergunakan langsung di pertempuran yang bakal terjadi di rumah besar yang menjadi sarang Kiai Windukusumo. Menjelang tengah malam, maka segala macam persiapan benar-benar telah mapan. Karena itu, maka Kiai Gumroh pun segera minta saudara-saudara seperguruannya bersiap. "Anak setan!" geram orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi. "Buto Ijo itu telah mendengkur." Juragan Gula itulah yang kemudian membangunkannya. Sambil mengguncang lengannya, ia berkata, "Hei, bangun dari mimpi burukmu itu." Buto Ijo itu terkejut. Sekali ia menguap sambil menggeliat. Tetapi kawannya yang selalu terkantuk-kantuk membentak, "Hei, tutup mulutmu. Seekor katak dapat meloncat masuk ke dalam mulutmu yang terbuka itu." "Setan kau!" geram Buto Ijo itu. "Kenapa kau tidak kembali ke kuburan itu saja?" Tetapi saudara seperguruannya yang lain berkata, "Kau yang selalu mengantuk, ternyata tidak semudah Buto Ijo itu untuk dapat benar-benar tidur." "Sudahlah," berkata Juragan Gula itu, "kita akan segera berangkat." Kiai Gumroh pun kemudian telah memberikan pesan-pesan terakhir kepada saudara-saudara seperguruannya itu. Mereka diperingatkan untuk berusaha memasuki halaman rumah itu dengan diam-diam. Mereka harus dapat mengurangi lawan sebanyak-banyaknya, tetapi diperingatkan pula bahwa mereka bukanlah pembunuh-pembunuh yang haus darah. Karena itu, bukan kematian tujuan utama kita, meskipun kita juga tidak akan membunuh diri. Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun sekali lagi berdiri dalam lingkaran. Sejenak mereka memusatkan nalar budi mereka untuk mempersiapkan tugas mereka yang sangat berat. Sejenak kemudian, maka terdengar Kiai Gumroh berkata, "Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Agung." Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun mulai bergerak. Mereka membenahi pakaian mereka agar tidak justru mengganggu tugas mereka. Senjata mereka pun sudah siap pula setiap saat mereka akan mempergunakannya. Dalam kegelapan malam, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu mulai merayap mendekati rumah yang terhitung besar, yang menjadi sarang Kiai Windukusumo dan para pengikutnya. Di dalam rumah itu juga terdapat orang-orang yang berilmu tinggi yang lain. Seperti yang direncanakan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu akan bergerak sendiri-sendiri. Mereka akan memasuki halaman rumah itu dengan meloncati dinding. Namun seperti yang ditentukan, ketiga orang cucu Kiai Gumroh serta dua orang yang akan melindungi mereka baru akan memasuki halaman rumah itu setelah pintu gerbang dibuka. Yang kemudian harus membawa payung yang bertangkai agak panjang itu adalah Manggada dan Laksono.
Namun mereka tidak akan membawa songsong itu bersama-sama, tetapi bergantian. Meskipun mereka tidak akan memasuki halaman bersama-sama dengan yang lain, namun berlima mereka telah bergerak mendekati pintu gerbang. Meskipun masih pada jarak yang terbatas, Winnie sengaja tidak memasang selongsong payung yang berwarna putih itu, tetapi menyelubunginya dengan baju lurik hitam milik kakeknya agar warna kuning keemasan yang mengkilat itu tidak justru memantulkan cahaya oncor yang sengaja dipasang di sudut-sudut dinding di halaman rumah itu. Sementara itu, maka Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya yang lain telah merayap mendekati dinding rumah itu. Dengan diam-diam mereka berusaha untuk dapat meloncati dinding. Dari saudara seperguruan mereka yang telah mengamati dinding halaman rumah itu dari luar serta keterangan terperinci yang diberikan oleh Kiai Gumroh berdasarkan keterangan kedua orang tawanannya itu, maka mereka dapat memilih tempat-tempat yang paling aman untuk meloncat memasuki halaman. Yang mula-mula mencapai dinding halaman itu adalah orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi. Sejenak ia mendengarkan setiap suara dengan seksama. Namun sudut dinding halaman di tempat ia menempelkan tubuhnya itu sangat sunyi. Tidak terdengar suara apapun juga. Karena itu, maka orang itu telah memberanikan dirinya untuk meloncat menggapai bibir dinding halaman. Perlahan-lahan ia beringsut naik, sehingga akhirnya ia berhasil memandang ke dalam. Keadaan di dalam halaman itu pun sangat sunyi. Padahal menurut perhitungannya, jika besok mereka akan bergerak mengambil pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumroh, maka mereka tentu sudah membuat persiapan. Sejenak kemudian orang itu pun telah menelungkup datar di atas bibir dinding halaman dengan baju yang terbuat dari kain lurik ketan ireng, serta celana komprang yang juga berwarna hitam, serta kain panjang latar ireng. Maka orang itu tidak begitu nampak, apalagi cahaya oncor yang lemah itu tidak sempat menggapai tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya ia masih menelungkup melekat bibir dinding halaman. Dengan seksama ia mengamati keadaan. Oleh cahaya lampu minyak yang dipasang di serambi, maka samar-samar ia dapat melihat keadaan halaman belakang rumah yang besar itu. Baru kemudian ia melihat dua orang duduk di serambi di bawah bayangan gerai bambu yang sebagian masih digulung naik. Justru karena itu, maka orang itu menjadi sangat berhati-hati. Bahkan orang itu masih memperhitungkan bahwa tentu masih ada orang lain yang bertugas di halaman belakang itu. Ternyata beberapa saat kemudian, orang itu melihat dua orang petugas yang lain berjalan melintasi serambi menuju ke sebelah rumah itu. Nampaknya mereka memang sedang meronda berkeliling. Orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi harus menahan nafas ketika kedua orang itu ternyata berjalan seakan-akan menuju ke tempatnya. Untunglah bahwa kedua orang yang meronda berkeliling itu tidak melihatnya. Demikian kedua orang itu lewat. Orang yang melekat di bibir dinding halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, kedua orang itu menjauh. Maka orang itu pun segera meloncat turun di dalam halaman rumah itu. Perlahan-lahan sekali ia beringsut. Disusunnya dinding halaman itu. Perlahan-lahan ia berusaha mendekati kedua orang yang duduk di serambi itu.
Orang itu berhenti sejenak di bawah sebatang pohon kemuning yang rimbun. Diperhatikannya suasana rumah itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi orang itu tertegun. Dalam keheningan malam ia mendengar suara perempuan tertawa tertahan-tahan. Di belakang serambi tempat dua orang yang sedang duduk di bayangan gerai bambu itu. Sejenak kemudian maka pintu serambi itu terbuka. Seorang perempuan didorong keluar lewat pintu itu. Hampir saja perempuan itu terjatuh menimpa kedua orang yang sedang duduk di serambi itu. Perempuan itu masih tertawa ketika dua orang yang duduk di serambi itu menyeretnya untuk duduk bersamanya. Ketika perempuan itu mulai mengigau, maka saudara seperguruan Kiai Gumroh itu mengerti bahwa perempuan itu sedang mabuk. Tetapi menurut penilaiannya, perempuan itu tentu bukan perempuan baik-baik. Setan! Geram orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi itu. Ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk mendekati kedua orang di serambi itu. Tetapi kesan yang didapatkannya adalah bahwa isi rumah yang besar itu ternyata adalah warna-warna buram, sehingga sepantasnya lah bahwa isi rumah itu dibersihkan sama sekali. Demikian orang itu beranjak pergi, maka terdengar lagi suara tertawa berkepanjangan. Masih juga terdengar suara perempuan, tetapi bukan perempuan yang telah berada di serambi itu. Saudara seperguruan Kiai Gumroh itu bergumam meninggalkan tempat itu. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke belakang gerumbul perdu di sebelah rumah yang besar itu. Ia mulai yakin bahwa rumah itu masih belum tertidur meskipun sudah lewat tengah malam. Namun ia pun yakin pula bahwa seisi rumah itu sama sekali tidak menduga bahwa beberapa orang yang asing bagi mereka telah berada di halaman rumah itu. Ketika orang itu kemudian melihat dua orang penjaga yang berjalan hilir mudik di dekat pintu butulan pada dinding halaman yang menghadap ke samping, maka saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun telah menghembus kedua telapak tangannya sambil berdesis. Apa boleh buat? Jika daya tahan kalian cukup tinggi, maka kalian tidak akan mati. Tetapi jika kalian ternyata mati, itu bukan salahku, karena ilmuku memang terlalu tinggi bagi kalian. Dengan hati-hati orang itu merayap mendekati, kemudian demikian ia meloncat keluar dari kegelapan. Maka tangannya telah melayang menyambar tengkuk salah seorang dari kedua orang itu. Orang itu memang tidak sempat mengadu. Sesaat ia terhuyung-huyung, namun kemudian orang itu pun terjatuh di tanah. Sementara itu kawannya terkejut, tetapi ia juga tidak mendapat kesempatan. Satu pukulan yang sangat keras telah mengenai ulu hatinya itu, sehingga orang itu terbungkuk kesakitan. Baru kemudian telapak tangan saudara seperguruan Kiai Gumroh itu menghantam tengkuknya. Orang itu pun telah kehilangan kesadarannya. Ia pun kemudian telah terjatuh pula. Orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu tersenyum sambil berdesis. Mudah-mudahan kalian tidak mati. Kiai Gumroh berpesan agar kami tidak menjadi pembunuh yang haus darah. Tetapi, bukankah kalian sama sekali tidak menitikkan darah? Orang itu kemudian masih sempat menyeret kedua sosok tubuh itu ke dalam gerumbul di sebelah pintu butulan. Tetapi ia sadar bahwa tidak hanya kedua orang itu sajalah yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum mereka benar-benar memasuki rumah itu dan berusaha bertemu dengan Kiai Windukusumo dan orang-orang penting lainnya yang tinggal di rumah itu. Aku ingin bertemu dengan Kiai Kacar.
Berkata orang itu di dalam hatinya, "Ia seorang yang terlalu manja di perguruan, tetapi aku tidak yakin bahwa ilmunya melampaui ilmu saudara-saudara seperguruannya." Namun baginya Kiai Kajar adalah seorang yang sangat bodoh. Jika sekelompok orang yang tinggal di rumah itu berhasil memiliki pusaka-pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumroh, maka Kiai Kajar itu tentu hanya mendapat bagian yang kecil saja. Bahkan seandainya pusaka-pusaka itu harus dibagi di antara saudara-saudara seperguruannya, maka ia akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi orang itu bergumam, "Tetapi pusaka-pusaka itu bukan milik siapa-siapa di perguruan." Sejenak orang itu pun beringsut pula. Ia menuju sudut belakang gandok rumah itu. Namun ia terkejut ketika ia menemukan sebatang tombak pendek yang tergeletak di tanah. Baru kemudian ia melihat jejak sesuatu yang ditarik ke dalam gerumbul di sudut gandok yang gelap itu. Rerumputan dan daun-daun perdu yang patah menuntunnya menemukan dua sosok tubuh yang terbaring diam. Orang itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun telah menyembunyikan tombak itu pula di dekat tubuh yang membeku itu. "Juga tidak ada darah," desisnya. Ternyata saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu telah berada di halaman rumah itu, kecuali yang bertugas melindungi songsong di depan pintu gerbang utama. Mereka yang ada di halaman itu telah berusaha membersihkan para petugas yang berjaga-jaga. Bahkan orang-orang yang meronda berkeliling pun telah mengalami nasib buruk pula. Sementara itu, Kiai Gumroh sendiri dan Ki Pandi masih berada di halaman depan yang luas. Mereka berjongkok di belakang sebatang pohon soka yang daunnya menjadi sangat rimbun. Bunganya yang kemerah-merahan nampak hampir di setiap ujung ranting-rantingnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.